ya harus diakui 3 tahun 5 tahun ini Cina itu sungguh menguasai produk-produknya dan harganya cukup kompetitif dan semuanya. Produktivitasnya dibandingin dengan negara lain kita kalah jauh gitu loh. Tapi bagaimana kejelian pemerintah untuk di dalam setiap menggelontorkan kebijakan ini, yaitu adalah agar membenahi yang dibutuhkan dan juga tidak perlu memberikan yang memang kurang dibutuhkan. Iya. Don Juan dapat tamu istimewa. Kalau ini biasanya pelaku bisnis, industri ngomongin cuan, tapi ini bosnya pelaku bisnis. Katakan bosnya atau apa ya, kita nanti ngobrol dengan Pak Sani Iskandar, Wakil Ketua Apindo. Apa kabar Pak Sani? Siap, aman. Baik Pak Sani. Ya. Pak, kreditnya berani ambil nggak nih Pak? Para pengusaha nih Pak. Pak 200 triliun sudah digelontorin. Ya. Para pengusaha sudah berani, BI rate sudah turun 4,75. Yes. Masih belum berani atau masih takut-takut atau gimana nih Pak? Untuk doing bisnisnya lah, wah bahasa kerennya kan doing bisnisnya. Iya. Nah, masalahnya kan bukan masalah berani atau tidak berani ya. Jadi kan kita mesti menelaah ya, dalam arti di saat situasi seperti sekarang ini, apakah memang situasi kondisi untuk kita melakukan kegiatan usaha apakah sudah cukup kondusif gitu ya. Dalam arti nanti kalau kita memulai sesuatu demand-nya ada enggak gitu. Jadi ini memang penting sekali sehingga jangan sampai tadi kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekspansif, maunya cuan, malah itu rugi. Ya. Atau justru malah nambah resiko ya kalau kita nggak bisa memenuhi kan. Ini kan juga nggak gratisan juga, semuanya kan ada tanggung jawabnya juga. Dan bukan cuma dari sisi keuangan, kita merekrut orang, kita nyewa kantor, ya dan segala macam itu kan ada biaya-biaya juga. Jadi kita mesti perhitungkan semuanya. Harus diperhitungkan, harus dihitung lagi. Pak, sebenarnya kondisi sebelumnya itu sebenarnya seperti apa sih? Seberapa berat? Kalau di wartawan nggak boleh kata berat itu sebenarnya harus dijelaskan. Nah, saya minta tolong Pak Sani nih. Seberapa berat sih pengusaha untuk sebenarnya bukan mau memulai bisnis kan, mau melakukan ekspansi ini agak berat kan, gitu kan Pak? Iya, jadi beratnya ini karena ya tentunya banyak faktor ya. Pertama tadi faktor dari sisi pasarnya. Daya beli lagi menurun, masyarakat ada keengganan untuk belanja dan semuanya. Betul, daya beli turun, kemudian ada hal-hal yang boleh saya katakan ini masalah laten, masalah yang sangat mendasar. Yaitu kita ini kan namanya pelaku usaha itu butuh satu kata, ya kalau saya ditanyain media apa sih sebetulnya kepastian? Saya nggak bicara kepastian hukum itu terlalu umum lah. Terlalu umum ya. Jadi ada beberapa kepastian. Yang pertama kepastian dari sisi hal-hal yang terkait dengan kebijakan dalam arti regulasi perizinan. Mulai dari perizinan yang paling mendasar, ya terkait dengan tata ruang pertanahan itu kan paling mendasar lah. Orang mulai kegiatan usaha kan berawalnya dari situ. Masalah namanya yang dulu izin lokasi sekarang KKPR atau apapun oke lah. Tapi intinya terkait tata ruang dan pertanahan. Yang kedua yang terkait dengan kepastian dari sisi ini menyangkut masih di regulasi, yaitu terkait dengan persetujuan lingkungan. Ya, orang sering nyebutnya AMDAL dan segala macam. Tapi intinya ada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah. Tapi apakah itu juga sejauh mana kita ini juga didukung ya? Kalau betul-betul memang ada masalah-masalah yang harus dipenuhi, oke. Tapi kadang-kadang agak kurang jelas gitu ya. Apa yang belum jelas, seperti apanya yang dipenuhi. Itu ya kadang sampai 1-2 tahun itu. Dan itu kan untuk suatu kegiatan usaha kalau sudah mundur sekian lama itu udah keburu, udah tren produknya udah berubah dan segala macam, akhirnya ya percuma mau mulai. Situasinya udah berubah.
Kemudian perizinan yang terkait dengan persetujuan bangunan, sekarang kan harus wajib sertifikat layak fungsi atau apapun. Dan perizinan-perizinan sektoral yang lainnya lah. Itu banyak sekali. Saya rasa masing-masing industri kan banyak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kepastian dari segi masalah tersedianya infrastruktur dan utilitas. Utilitas industri itu mulai dari tersedianya air baku, tersedianya gas industri yang siap untuk di-deliver, nggak pakai kayak terakhir ini pakai kuota-kuotaan gitu. Ya, kemudian harganya yang tiba-tiba bisa melonjak. Nggak sesuai dengan kontrak dan segala macam. Itu yang bikin nggak ada kepastian. Orang mau bikin anggaran susah, ya kan? Dan hal-hal yang lain lah. Dan termasuk misalkan mungkin Mas Jaka juga sering ingat ya. Misalkan odol, overdimensi, overload itu ya. Itu udah berapa tahun itu? Udah keluar SKB 3 menterinya apa? Ya tetap aja nggak bisa. Jadi antara sebuah perusahaan jasa angkutan dia mau ngikutin aturan sama nggak ngikutin aturan, kadang-kadang kalau ngikutin aturan nanti kalah bersaing dengan yang tidak ngikutin aturan. Jadi mereka serba nggak ada kepastian. Yang ketiga ini kepastian dari segi menyangkut masalah adanya jaminan akan gangguan-gangguan keamanan lah. Ya itu segala macam. Gangguan sosial lah ya Pak ya. Gitu. Sosial, keamanan, ya itu luar biasa lah. Itu kalau dulu KPPOD itu Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah melakukan survei setiap tahun, itu gangguan keamanan tuh menduduki peringkat nomor 1 tuh dari sisi apa yang dirisaukan. Bukan urusan pajak atau yang lain, tapi gangguan keamanan karena itu sesuatu yang susah diprediksi. Orang merasa nggak nyaman itu mau mendingan kalau ada biaya apa gitu udah dianggarkan jelas. Tapi kalau seperti ini nih nggak bisa nyenyak tidurnya. Dan terakhir kepastian dari segi menyangkut masalah yang berhubungan dengan hubungan industrial lah atau ketenagakerjaan lah, mulai dari urusan pengupahan dan yang lain-lain. Ya ini memang hal-hal yang mendasar ini yang harusnya. Saya tahu pemerintah juga sudah melakukan banyak upaya, namun kalau kita perhatikan Mas Jaka ini kan kita ini kalau tarian itu kan kayak poco-poco. Maju mundur. Dulu paket-paket deregulasi ya, zamannya Presiden SBY, Menko Darmin Nasution. Pak Darmin. Ya, itu Kadin, Apindo dikumpulin, kita nyusun, waduh udah bagus lah. Ya. Keluar pokja-pogjanya itu pokoknya udah permasalahan bisa selesai dalam waktu sekejap. Keluar kebijakan klik itu, kemudian investasi langsung konsumsi dari BKPM, sehingga industri yang mau memulai bangun pabrik nggak usah nunggu urusan perizinan terlalu lama. Semuanya diurus secara paralel atau sistemnya tuh namanya post audit. Jadi yang penting pokoknya mau jalan dulu nanti pada waktu mau beroperasi diaudit. Kalau sudah memenuhi persyaratan, go ahead. Kalau enggak, tunggu dulu, beresin dulu. Tapi paling enggak udah ngirit waktu 1-2 tahun. Daripada nunggu-nunggu perizinan yang enggak jelas selesainya kapan. Nah itu kan terakhir, kemudian keluarlah Omnibus Law ya. Itu rasa bagus sekali sebetulnya konsepnya, yang Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kemudian turunan-turunannya itu balik lagi ke sebelumnya yang klik tadi. Ya sekarang baru mulai lagi nih keluar paket-paket lagi. Ya jadi ini yang kita harapkan tuh kalau kita bicara perbaikan yang berkelanjutan itu harusnya kan apa yang sudah baik kan kemudian dilanjutin lagi lebih baik lagi. Jadi nggak malah mundur ke belakang. Kurang lebih begitu Mas Eka. Wah ini memang Don Juan tuh selalu gemes kalau mendengar cerita-cerita ini kan. Kalau ketemu pelaku industri itu sama Pak ceritanya gitu, Pak. Ya? Iya waduh, deregulasi, kepastian. Padahal pengusaha saya sendiri itu di rumah juga ada usaha Pak, butuh kepastian juga. Kalau harganya nggak pasti kita akan menentukan harganya ini juga. Ini lucu nih Mas Don Juan. Kurang lebih 3 minggu lalu saya tuh pernah sowan datang ke seorang menteri, Menko lagi, saya nggak perlu sebutin ya, tapi seorang Menko. Nah, saya dengan teman-teman asosiasi dunia usaha kita ya curhat dan melaporkan Pak, tolong dong Pak, gini.
ini si Pak Menteri ini dengan kepolosannya ngomongnya itu saya dan teman-teman bikin shock gitu ya. Aduh, dia ngomong Pak Sani terusan aja. Anak saya itu kemarin juga cerita hal yang sama dan segala macam. Sampai anak saya itu kapok katanya udah malas lah usaha. Nah, Pak Menterinya aja juga. Anaknya menteri. Padahal dia paling nggak punya akses akses segala macam kan. Ya ampun, ini anak menteri aja mau cari cuan aja agak sulit gara-gara kepastian ini ya. Iya, justru itu. Ya ampun. Ini kalau Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun, 20 tahun. Ya kayak gitu-gitu aja katanya single window, Pak. Apa itu? One stop service ya itu. Buka katanya satu pintu aja nanti langsung buka Ternyata pintunya dibuka jendelanya banyak ya, Pak ya. Jendelanya maunya yang apa? OSS, OSS single submission. Oke. Nanti jangan sampai jadinya SOS. Bahaya. OSS jadi SOS ini bagi pengusaha ini. Tapi ya itu kan cerita yang kondisi sebelumnya dan sampai sekarang masih terjadi sehingga para pengusaha itu mau mengambil cuan itu kan agak berat juga gitu loh. Dan kondisinya sekarang diperparah apalagi daya beli. Dihantamnya kan 2 kali Pak. Daya beli masyarakat udah turun. Deregulasi tidak terjadi dengan sempurna, tidak dengan baik. Terus harapannya apa ke depan ini Pak terhadap pengusaha ini? Nutup usaha kan nggak mungkin cari hidupnya dari usaha itu kan Pak. Ya, yang kita lebih khawatirkan itu adalah mereka kemudian tidak ingin melakukan kegiatan usaha. Sama kayak anak menteri tadi ya. Toh juga dana ada, paling nggak ya udah ditaruh di bank aja, beli bond atau main di pasar modal atau apapun lah. Beli emas. Ya, atau seperti itu beli emas. Investasi ya. Atau berpindah dari sektor-sektor yang real ya kayak bangun pabrik. Konstruksi, sektor retail, agribisnis yang memang bisa memberikan multiplier efek yang sangat terasa gitu bagi pertumbuhan ekonomi yang bisa nyerap tenaga kerja. Tapi kemudian berpindah ke sektor-sektor yang kasarannya itu misalkan udahlah pusing-pusing daripada kita bikin produk apa segala macam, maksudnya bangun pabrik, udah import aja lah, kita main dagang aja. Apalagi ini yang diimport produk-produk dari China yang jelas-jelas harganya lebih murah gitu. Benar. Itu sekarang banyak kayak gitu. Oh, masuk akal. Pabriknya dijual, udahlah dagang aja. Atau misalkan pabriknya dijual, kemudian ya itu yang tadi, udah diinvestasikan dalam bentuk obligasi atau produk-produk investasi keuangan yang lain lah. Jadi kan nggak muter duitnya. Iya, nggak muter. Ya, menarik ini yang akhirnya memilih berdagang dari produk-produk luar negeri, ngimpor, dan ya harus diakui 3 tahun 5 tahun ini Cina itu sungguh menguasai produk-produknya. Saya aja dulu mau ngimpor aja kayaknya kok gampang banget dan semuanya dan harganya cukup kompetitif dan semuanya. Konsumen sih senang-senang aja. Senang-senang aja konsumen kalau dapat barang murah dan dulu Cina itu kan terkenal dengan barang murah, meniru tapi kualitasnya nggak bagus. Betul. Tapi sekarang enggak loh Pak. Kualitasnya saya itu membuktikan soalnya, saya membuktikan barang beli kacamata dan jam. Jam itu sampai sekarang masih hidup loh Pak. Walaupun talinya putus harus disambung lagi, dia itu masih hidup. Nah katanya tuh konon. Ini promosi produk-produk Cina ya nggak apa-apa. Tapi gini, mungkin produk Cina itu kita juga mesti hati-hati karena dia punya semacam peringkat ininya. Outirnya ya. Outirnya kualitasnya tuh memang sangat. Range-nya tuh cukup ini. Jadi KW itu maksudnya bisa KW 1, KW 2, KW 3 sampai belasan. Nah, kita mau beli yang mana gitu. Kalau yang KW 1 mungkin ya sama lah dijamin ini produknya sama kayak kalau produksi dari Jerman atau dari Jepang gitu ya. Ya tergantung kita ini. Ini menarik ya dari Pak Sani ini. Jadi para pengusaha ini cari cuannya sudah tidak lagi hal yang produktif tapi lebih ke perdagangan ya karena ya mau tidak mau seperti itu. Itu fenomena sudah cukup lama atau? Udah kurun waktu mungkin 15 tahunan lah. Kurang lebih. Jadi sebetulnya udah cukup lama ya. Makanya kan banyak
industri garment kita dan segala macam. Oke. Ya kalau kita perhatikan di pasar-pasar Tanah Abang mau di manapun lah, di Majestic atau di ITC, ya kan kita nggak nemukan lagi yang produk-produk yang hasil yang ini, karena udah kalah kompetisi. Padahal heran juga ya, mereka tuh bawa barang ke sini, bayar biaya angkutnya, asuransinya, bener loh Pak, masih bisa lebih murah. Lebih murah bener. Ya. Saya aja sampai heran, ini bikin boxnya aja mungkin nggak cukup dari harga ini, tapi kok ya bisa aja mereka kirim dengan itu karena mungkin produktivitas tenaga kerjanya, dukungan dari pemerintah dan mereka terintegrasi finansialnya diintervensi pemerintah dengan bunga-bunga yang katanya rendah sekali. Terus transportasinya Pak, lihat beberapa berita itu kalau mereka pedagang sayur aja loh Pak, ada kereta khusus di jam tertentu, jadi dia bisa memperdagangkan dari desa sampai ke kota. Betul. Jadi keuntungannya masyarakat kota dapat sayuran yang fresh, petani juga bisa hidup, dan itu gratis Pak buat para petani. Orang-orang tua ya. Orang-orang tua mikul-mikul. Dan anak-anak muda dikerahkan untuk bantuin, bener. Dan dikombinasikan teknologinya di sekarang teknologi mereka begitu luar biasa. Ini yang namanya, kalau kemarin salah satu pengamat mengatakan China Shock. China Shock berarti memang sudah. Dan kemarin juga sudah kita bahas juga bahwa stimulus 200 triliun menggerakkan sektor real, ditambah lagi pengumuman penurunan BI rate 4,75, harapannya sektor real bisa bergerak. MPG nanti bisa menggerakkan UMKM, Koperasi Merah Putih juga bisa menggerakkan UMKM. Tapi kalau China Shock ini tidak dibatasi, bahaya juga. Suruh kompetisi yang kayak gitu berat juga dengan Cina Pak, Indonesia. Pasti. Apalagi kalau dengan Vietnam, tingkat kompetitif kita seperti apa sih Pak? Ya mungkin Vietnam itu secara geopolitiknya memang beda dengan kita ya. Unsur ada faktor kedekatan lah dengan China-nya, baik dari segi posisi geografinya, politiknya. Jadi tapi yang jelas memang orang-orangnya memang etos kerjanya lebih militan sih. Ya di sana nggak tahu, kalau di sini ini kan ya kita ini semuanya kan punya grup WA itu kan banyak, sampai kerja sampai WA. Nah di sana itu ya udah mungkin nggak tahu ya, handphone mungkin ditaruh dulu atau disimpan di koper gitu gimana. Jadi ya kerja. Kalau kita ini kan ya sambil pokoknya ya gitu-gitulah ya. Jadi tapi intinya produktivitas itu lebih penting. Kita ini selama ini selalu ngomongnya upah gitu ya. Jadi ada istilah teman-teman itu para pelaku usaha, kita tuh nggak khawatir untuk bayar upah mahal. Tapi yang kita khawatirkan adalah kalau kita bayar upah kemahalan, dalam arti produktivitasnya dibandingin dengan negara lain kita kalah jauh gitu loh. Tetap ngitungnya rasio lah. Rasio, itu rasio itu lebih penting. Lebih penting. Ya, kita bayar upah 1.000 kalau hasilnya cuma 2 dibandingin kita bayar 2.000 tapi hasilnya 10, kan mendingan yang 2.000 hasilnya 10. Iya. Ya kan? Jadinya kan cost per unitnya kan biayanya lebih rendah gitu. Kompleks banget persoalan dari pengusaha ini Pak. Khususnya yang di sektor real ya, industri manufaktur. Itu mereka itu mulai dari pinjam duit, resiko-resiko sendiri, bebasin tanah, bangun bangunan, import mesin, ngerekrut karyawan, ya, jadi semuanya itu kan unsur resiko semua itu. Dibandingin mereka yang dagang-dagang gitu, atau yang di sektor keuangan atau apapun lah ya. Jadi makanya kita harus apresiasi lah kepada teman-teman di sektor real, khususnya di industri manufaktur, konstruksi, retail, karena mereka itu resikonya besar. Dan maksudnya mereka tuh mendapatkan menghasilkan hal-hal yang sebetulnya bagus lah untuk nyerap tenaga kerjanya gitu ya. Padahal kalau para pengusaha ini bisa cuan cukup banyak, bergerak, dan negara itu kan cuan juga kan Pak. Sumbangsihnya terhadap perputaran pajak dan semuanya itu kan juga cuan kan Pak. Iya, betul.
Kenapa sih Pak kok nggak kayak gitu? Pak Sani nggak berani ngomong agak keras ya, tapi ya jangan deh Pak, nanti daripada. Tapi ini nggak selalu disuarakan kok bahwa tentang regulasi, kepastian dan semuanya itu karena mungkin ada kepentingan yang lain ya, baik kepentingan misalnya pejabat juga terlalu terjun di ekonomi itu kan juga nggak terlalu bagus. Boleh, tapi kan kadang kayak apa ya, terjadi yang nggak etis lah Pak gitu loh ya. Dapat kabar juga para pejabat yang di Senayan itu kan juga main di proyek-proyeknya MBG gitu-gitu kan juga wah ya itu kan harusnya diberikan ke swasta aja kan Pak. UMKM yang kecil itu bisa bergerak kan, dan termasuk yang perusahaan-perusahaan yang BUMN ya. BUMN benar. Itu contoh besar sekali tuh Pak, benar. Dulu zamannya Pak Jokowi itu kan betul-betul dirapikan, tapi akhirnya balik lagi. Ya, perusahaan yang karya-karya itu ya. Jadi kan ya sebenarnya bukan karya aja, tapi yang lain-lainnya juga. Mulai dari main industrinya apa sampai turunannya tuh sampai urusan cateringnya, angkutan karyawannya, cleaning service-nya ditangani semua. Iya. Dan saya pikir tadi itu ada masukan dari teman itu bagus sekali ya. Misalkan bagaimana perusahaan-perusahaan itu karya-karya tadi, BUMN itu mengembangkan kawasan industri untuk industri-industri skala menengah ke bawah lah, kecil ya. Jadi yang nggak mampu kalau kayak Toyotanya segala macam masuk ke dalam kawasan, yang kawasan industri yang besar-besar itu kan memang ada aturan-aturannya lah. Jadi si para supporternya ini yang ngerjakan karpetnya, joknya, apa yang segala macam itu bagaimana bisa mendekati gitu loh, mendekati kawasan industri yang ada, di mana industri utamanya ada di situ, tapi di kawasan-kawasan di sekelilingnya gitu. Tapi itu kan perlu ada yang bangun itu. Nah, itu kan menurut saya kalau itu dibangun oleh yang BUMN developer itu kan harusnya itu lebih punya kepentingan yang lebih strategis ya. Lebih untuk kepentingan yang lebih besar lah, ya. Jadi mungkin saya pikir memang harus ada rambu-rambunya lah. Kalau enggak, ya kita ini kan jadi bersaing sendiri di dalam kan, area kan sayang gitu loh. Iya, ini halo pemerintah, tolong regulasinya diberi kepastian biar pengusaha ini cuannya agak enak ini. Wah, jangan, kasihan juga ini kalau kayak gini terus ya Pak ya. Wah, menderita. Tapi kan kawasan ekonomi khusus dibangun untuk mendorong, pemerintah kan juga nggak tinggal diam juga Pak. Oh iya, sebetulnya kawasan ekonomi khusus itu kan mengenai istilahnya itu ada status karena diberikan insentif fiskalnya. Tapi basisnya kan adalah ya kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan. Sebelumnya juga kawasan-kawasan industri udah berkembang di mana-mana. Cuma ini supaya lebih nendang, tertarik, datang, masuk, diberikan insentif, bebas urusan yang terkait dengan biaya masuk, ya, perpajakan dan segala macam. Bagus sih, ya. Tapi sekali lagi, ya upaya-upaya tersebut harus sinkron, dalam arti jangan sampai yang sebetulnya dibutuhkan oleh pelaku usaha yang tadi saya sebutkan tadi, urusan-urusan kepastian tadi itu malah nggak terlalu diberesin, tapi yang sebetulnya nggak terlalu dibutuhkan dalam bentuk ya insentif ini itu dan segala macam malah diberikan, itu kan mengurangi penerimaan negara. Ya, kalau bagi investornya ya senang-senang aja, kan sesuatu yang bisa menambah atau mengurangi kos kan kenapa enggak gitu ya. Tapi bagaimana kejelian pemerintah untuk di dalam setiap menggelontorkan kebijakan ini, yaitu adalah agar membenahi yang dibutuhkan dan juga tidak perlu memberikan yang memang kurang dibutuhkan. Ya, itu karena itu sayang juga gitu loh, yang harusnya bisa masuk sebagai income bagi pemerintah gitu. Pak, di tengah keruwetan yang beberapa tahun ini terjadi sehingga pengusaha agak was-was sehingga untuk ngambil cuannya agak berat. Terus kemarin ada kebijakan baru, ada terobosan-terobosan kalau lihat peminjam katanya Pak Rian tadi itu, ke depan pengusaha melihatnya seperti apa Pak? Ada harapan enggak
untuk melakukan doing business ekspansi lagi untuk? Selalu ada. Selalu ada ya. Itu ya karena kita ini punya market dalam negeri yang besar, kita punya sumber kekayaan, sumber daya alam yang luar biasa dan sebagainya ya. Jadi ya namun jangan sampai sebetulnya kan kita ini udah melewati beberapa dekade ya, yang sebetulnya itu bisa menjadikan satu breakthrough, terobosan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita ini lebih baik lagi, sehingga ya cuma lewat-lewat aja. Jadi kalau ya kasarannya itu ya istilahnya apa ya, autopilot lah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang 5%-an ini ya dirasa udah cukup, padahal sebetulnya peluangnya itu bisa lebih dari itu lagi. Ya mulai dari dulu booming urusan minyak, kelapa sawit, 90, kemudian 2000, terakhir yang sawit, nikel segala macam. Ya, ini kan apalagi ini kan berhubungan dengan sumber daya alam semua. Ya. Itu kan menggerus sesuatu yang sebetulnya, kecuali yang kelapa sawit. Menurut saya kelapa sawit itu lebih positif menurut saya. Karena ada replanting, penanaman kembali dan segala macam. Jadi itu lebih bagus daripada yang mohon maaf kayak tambang dan segala macam itu kan ya udah dikeruk ya kan nggak mungkin dia tumbuh lagi ya. Tapi kalau tanaman dan segala macam itu selama diregulasinya dia harus ada program replanting kan harusnya bagus itu. Ya, jadi banyak memang apa ya hal-hal yang sebetulnya yang kita bisa lakukan ya dari waktu ke waktu itu ya itu sayang sekali lah itu. Kalau cuma sekedar ya seperti sekarang ya mungkin bisa, tapi kan kita harapannya kan bisa jauh lebih baik lagi. Sumber ada, market ada, kepastian yang belum ada ya Pak ya? Ya bukan belum ada, tapi ya kurang di apa ya, dikelola, dibenahi yang lebih sungguh lah. Ya. Harapannya biar cuan-cuannya itu kan karena sumbernya ada, marketnya ada. 280 juta ya Pak ya? Betulnya gini Mas Don Cuan. Jadi kadang-kadang konotasi cuan itu kan negatif. Iya. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan ya, sebetulnya para pengusaha ya khususnya yang mau terus melanjutkan ya dengan industri-industri di sektor realnya itu kita harus apresiasi mereka. Kalau mereka mau leha-leha aja tutup usahanya atau apa ya bisa aja. Jadi sebetulnya keuntungan itu sebetulnya juga duit itu nggak kemana-mana. Iya. Karena itu kan untuk ekspansi dan supaya dia sustain gitu kan. Ya, kadang-kadang kalau dia kasarannya udahlah capek-capek ngapain sih selesai gitu aja ya, atau pindah ke sektor yang nggak usah terlalu ribet gitu ya kan bisa-bisa aja. Tapi mereka ini kan mikirkan nanti karyawannya nih gimana, apalah segala macam. Nah kadang-kadang nggak semudah itu pemerintah kemudian dia diatur satgas PHK lah segala macam. Ini akhirnya pengusaha tuh dia mikir gini ya, ini kita mau mulai usaha aja urusannya udah sedemikian banyak ya dengan berbagai resiko kan. Mulai pinjam duit, ikut karyawan, bangun pabrik, segala macam. Kemudian kita ini udah ngelihat wah ini kayaknya akan bakal babak belur nih. Kemudian mau berhenti pun juga nah kemudian ya gimana gitu. Akhirnya yang dikhawatirkan akhirnya daripada nanti ujung-ujungnya susah keluarnya selesainya, udah deh nggak usah mulai aja deh. Nanti kalau kayak gitu kan susah. Ya berharap ke depan nggak ada pengusaha yang masih optimis ya Pak ya. Harus terus semangat. Supaya semangat ya regulatornya ya harus juga membenahi semuanya. Oke. Yang pasti jangan yang ruwet ini jangan ditambah ruwet ya. Pemerintahan baru Pak Prabowo udah setahun dengan melakukan reshuffle pasti tujuannya baik ya. Pasti. Harapannya adalah memberikan doing business terutama di kelompok real. Pak. Itu ada satu kata ya, Indonesia Incorporated. Ya, jadi kita nih kalau kayak tim sepak bola atau tim apapun, ya kuncinya kan di situ. Iya. Dengan leadership yang sekarang yang sudah oleh Pak Prabowo ya, bagaimana memanagenya, kuncinya kan itu leadership, manajemen, ya dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Dan ini jalan sama-sama kompak gitu, ya oper-operannya nih kalau main bola gitu, itulah yang namanya incorporated. Satu kementerian dengan kementerian yang lain harus harmonis, harus sinkron, jangan saling bersaing dan saling menjatuhkan. Ya itu yang
Ya, kita yang nonton dan melakukan kegiatan usaha ini jadi bingung gitu loh, ada frustasi gitu. Ya. Artinya punya Indonesia Incorporate itu ada pemerintah peran seperti apa, regulator pemerintah seperti apa, pelaku seperti apa, sehingga bisa kolaborasinya seperti apa itu kan terjadi ya Pak ya. Betul. Biar yang nggak ruwet tambah ruwet, yang pasti Pak Sani, terima kasih waktunya berbagi ilmunya. Semoga tetap optimis Pak. Harus dong. Harus optimis. Kita bikin satu orkestra yang bagus dalam rangka untuk, ini kalau ceritanya orkestra paduan suara supaya harmonis ya, sehingga Indonesia Incorporated-nya itu luar biasa kelihatan lah. Benar. Ya terima kasih Pak Sani ya. Ini John Cuan banyak ilmunya dari Pak Sani ini, dari Wakil Ketua Umum Apindo ini, yang pasti harapannya yang ruwet jangan dibikin ruwet lah, ayolah bikin kepastian lah. Kalau pengusaha cuan, negara juga cuan, pemerintah cuan, dan saya yakin pemerintah sudah melakukan semuanya, tinggal dibenahin lagi, dikontrol lagi. Yang pasti biar negara ini cuan, tidak hanya cuan duit tapi cuan juga harga diri, mental dan semuanya di tengah ketidakpastian ini. Dan pengusaha seperti Pak Sani, Apindo pasti akan berada di belakang, di garda terdepan, bahkan untuk bisa mendorong Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia Incorporate bisa menjadikan Indonesia lebih cuan. Prinsipnya Mas Don Cuan, kita seluruh teman-teman pengurus baik di Kadin, di Apindo ya, para pelaku usaha ini, kita seneng lah kalau dimintain pendapat, ya, untuk diberikan kesempatan masukan-masukan. Gitu. Iya. Oh, yang di kementerian-kementerian ini juga teman-teman kita juga. Benar. Ya, tapi yang penting ya gitulah, masukan-masukan kita didengar dan kemudian bisa diimplementasikan. Soalnya Kadin, Apindo siap mendukung. Siap mendukung Indonesia Incorporate. Semoga Indonesia tambah cuan dan cuan terus. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Pak Sani, terima kasih.